Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Hafid di channel Ngoding Pintar. Oke, kali ini kita akan coba melanjutkan materi kita terkait belajar membuat CRUD dengan PHP, MySQL dan modal Bootstrap 5 ya. Nah, di mana di video sebelumnya kita sudah berhasil menambah data ya. Jadi kita sudah berhasil menyimpan data kita ke dalam database. Nah, dalam video kali ini kita akan coba menampilkan data yang akan kita ubah ya. Misalnya saya klik ubah di sini, nanti akan ada pop up ya seperti ini. Nah, jadi ini contohnya. Misalnya kita klik ubah, maka akan muncul pop up atau modal kita, kemudian kita akan otomatis terisi datanya ya. Jadi name, nama sampai dengan prodi itu otomatis menyesuaikan dengan data yang akan kita ubah. Jadi contohnya saya klik ubah untuk Muhammad Wes Al-Karni ini. Ketika saya klik ubah, maka modalnya tampil, name-nya tampil, kemudian namanya tampil sampai dengan prodinya. Jadi ketika kita mau ubah misalnya Kalimantan Utara Indonesia misalnya ya. Kemudian ketika saya klik ubah, maka datanya akan terubah seperti ini ya. Jadi Tarakan Kalimantan Utara Indonesia. Nah, gimana cara buatnya? Caranya mudah sekali. Silakan teman-teman buka kembali projectnya ya. Silakan teman-teman buka kembali projectnya. Kemudian kita fokusnya ke indeks ya, indeks.php. Kemudian di sini ada yang akan kita lakukan yaitu modal tambah ya. Jadi di sini kan kita sudah berhasil menampilkan modal tambah ini ya. Nah, ini yang akan kita gunakan ya. Jadi ini kita mau copy, kita pindahkan ke dalam ubah ini ya. Nah, silakan teman-teman kembali ke text editornya. Silakan cari komentarin ya awal modal ini dimana kita sudah buat. Kalau teman-teman tidak buat, berarti silakan teman-teman carikan div untuk modal ini ya. Jadi ID-nya di sini modal tambah, silakan teman-teman cari. Kemudian itu kita blok aja ya. Silakan teman-teman blok. Caranya silakan diblok mulai dari awal div ini sampai dengan penutupnya, atau kita langsung klik aja di sini, kemudian kita tutupnya lewat sini. Nah, di sini kan ada baris ya, barisnya, kemudian di situ ada panah ke bawah, silakan teman-teman klik. Nah, jadi pastikan di sini tertutup ya pembuka div dan penutupnya, lalu kita kopinya mulai dari sini aja. Komentar awal modal ini sampai dengan akhir modal. Silakan teman-teman blok, kemudian silakan di copy. Lalu silakan teman-teman pastekan di bawah TR ini ya. Nah, jadi kita mau modalnya ini akan looping ya. Nah, jadi modal ini kita akan buat dia looping. Kalau sudah silakan di save. Kemudian nanti ini modal ya. Ini kan yang barusan kita copy nih. Nah, perhatikan ya, hati-hati. Jadi modal kita posisinya ada di bawah TR ini ya, di bawah penutup TR atau di bawah baris ini ya. Jadi pembuka dan penutup TR kita kopikan di situ ya, kita pastekan di situ modal kita. Nah, dengan catatan modal kita itu masih dalam perulangan while ya. Nah, dalam perulangan while, jadi modal kita ini kita akan looping sebanyak data ya. Jadi misalnya data 1, 2, 3 sampai dengan seterusnya dia akan looping gitu ya. Nah, ini cara yang paling mudah karena kita di sini tidak menggunakan jQuery ya. Kalau kita menggunakan jQuery, kita tidak perlu menggunakan hal seperti ini ya. Nah, tapi tidak masalah, ini buat belajar ya. Kita tidak masalah buat seperti ini ya. Kemudian kalau sudah teman-teman pastekan di sini ya. Nah, kalau sudah teman-teman pastekan di sini, ada hal yang harus kita lakukan ya. Yang pertama adalah kita harus ubah ID-nya dulu ya. Karena di sini ID itu tidak boleh ada yang sama dalam sebuah halaman gitu ya. Nah, jadi di sini modal ubah kita ganti menjadi modal tambah ya. Modal tambah ini kita ganti menjadi modal ubah seperti ini ya. Nah, jadi tadinya modal tambah sudah kita ubah menjadi modal ubah. Nah, namun di sini kan anggaplah modalnya looping nih sebanyak data. Kemudian di sini kan ID-nya masih sama, berarti modal ubah gitu ya. Semua data itu modal ubah. Nah, biar dia unik ya, kita tambahkan seperti ini. Silakan tambahkan tag PHP di samping modal ubah ini ya. Jadi modal ubah, kemudian kita tambahkan tag PHP, kemudian sama dengan kita akan cetak nomor ya. Nah, hati-hati, nomor ini dari mana? Nomor ini dari atas sini ya. Nah, nomor ini dari atas sini, karena nomor ini kan tidak mungkin ada yang sama ya, 1, 2 sampai dengan seterusnya. Nah, kita mau dia nanti begini, modal data 1
dia akan membuat modal satu ya. Atau kita save aja dulu. Kemudian saya coba lihatkan ya. Ini kita refresh dulu. Kemudian ketika kita klik Ctrl U ya. Nah, atau kita view pictures-nya, silakan teman-teman arahkan ke bawah. Nah, nanti di sini ini kan data kita nih ya. Nah, ini TR-nya. Kemudian ya, di bawahnya coba teman-teman perhatikan, di situ ada modal ya. Di sini ada awal modal sampai dengan akhir modal. Perhatikan modalnya ya. Perhatikan modalnya. Nah, di sini modal ubah 3. Di atasnya ada ya. Di atasnya ada lagi data ya. Nah, di sini kan header kita, kemudian ini data kita mulai dari sini, kemudian di bawah TR ini ada modal ubah ya. Nah, di mana di sini kita sudah sesuaikan ID-nya. Jadi modal ubah 2, kemudian di bawahnya modal ubah 3 sampai dengan seterusnya. Jadi modal kita sudah unik ya, tidak ada yang sama ID-nya. Nah, itu yang pertama yang harus kita lakukan dulu ya. Kita pastikan modal kita ini tidak ada yang sama ID-nya ya. Karena nanti kita akan manggil modalnya itu berdasarkan ID. Oke, kalau sudah dibuat seperti itu, silakan teman-teman buat dulu seperti ini ya. Jadi pastikan aja sama ya. Nah, ini sebenarnya terserah dari teman-teman mau menggunakan nomor boleh, NIM boleh gitu ya. Tapi biar seragam kita menggunakan nomor aja ya. Oke, kalau sudah sampai di sini, hal yang selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan ubah komponennya ya. Nah, penamaan komponennya kita akan coba rubah. Misalnya di sini kita buat, atau kita buat begini aja ya. Nah, di sini kan silakan teman-teman arahkan ke form ya, ke form, kemudian aksi CRUD kita tetap ada di posisi ini ya. Akan kita aksinya atau actionnya kita akan arahkan ke aksi CRUD, jadi ini tidak perlu dirubah. Kemudian di bawah sini ya, di sini name-nya kan ada tnim. Nah, di situ kita tambahkan spasi di bawah, di sebelahnya kita tambahkan value. Nah, kemudian value ini dari mana? Kita tambahkan tag PHP dulu ya. Sebentar ya, saya enter aja dulu ini biar kelihatan ya. Nah, seperti ini, atau ini saya sembunyikan dulu sidebarnya. Oke, seperti itu ya. Nah, jadi di samping name ya, tnim spasi kita tambahkan value sama dengan kita tambahkan gini, string data. Lalu dari mana? Fieldnya ini kita ambil dari field yang ada di tabel kita ya, di database kita sini. Jadi CRUD modal, kemudian TMHS, nanti di sini ID, MHS, NIM sampai dengan prodi ya. Kita ambil untuk NIM ya. Jadi hati-hati penulisannya ya. Nah, jadi di sini string data NIM. Nah, mungkin teman-teman bingung ini string data ini dari mana gitu ya. Variable data ini dari mana? Variable data ini dari sini ya. Nah, dari perulangan ini, ingat kita masih posisinya dalam perulangan while ya. Jadi kita masih boleh menggunakan variable ini gitu ya. Nah, jadi kita masih bisa menggunakannya. Nah, silakan teman-teman buat begitu dulu. Kemudian ini boleh kita copy ya. Ini kita boleh copy mulai dari value sampai dengan penutupnya ya. Ini kita copy aja, kemudian pastekan di samping T nama ini. Nah, untuk nama lengkap kita pastekan aja di situ. Lalu kita ganti menjadi nama ya. Coba lihat fieldnya bagaimana penulisannya, nama aja ya. Oke, kalau sudah boleh kita lakukan hal yang sama untuk alamat. Oh sorry, untuk alamat kita kopikan ininya aja tanpa value ya. Kita kopikan tag PHP-nya aja, kemudian kita pastekan di sini. Ingat, text area jangan kita enter ya, karena kalau kita enter seperti ini, maka dia akan menilai spasinya ya. Jadi spasinya itu ada. Jadi kalau teman-teman save, kemudian belum bisa kelihatan ya, karena ini modal kita belum bisa kita panggil. Tidak masalah, ini kita buatnya jadi seperti ini ya. Intinya jangan di enter ya. Kalau text area tuh jangan di enter, karena dia akan spasi kita akan dinilainya ya. Jadi ada karakter lah dibacanya seperti itu. Nah, jadi kita buat begini aja. Jadi ini satu baris ya. Nah, kita buat dia begini. Sorry, ini kita buat dia begini. Kemudian namanya kita sesuaikan fieldnya alamat ya. Alamat seperti itu. Kalau sudah silahkan di save. Kemudian untuk prodi kita tambahkan di sini aja. Ini kan ada action kosong nih ya, action kosong di sini ya.
Coba teman-teman perhatikan di sini ada action kosong, kita tambahkan aja di situ value, kemudian kita tambahkan tag PHP seperti ini. Nah, lalu kita isikan prodi ya. Oke, di sini kita isikan prodi. Kemudian ininya kita boleh copy tag PHP ini, kita pastekan di sebelahnya. Lalu kita ganti, oh ya tetap prodi. Kalau sudah silahkan di save ya. Lalu kalau sudah ini ya, jadi kalau sudah prodi ini kita ke tombol ya, tombol simpan. Ini kita ganti namenya menjadi B ubah ya. Kemudian di sini simpannya kita ganti aja tulisannya, jangan simpan, kita ubah aja gitu ya. Kemudian keluarnya tetap ya. Oke, sampai sini selesai ya. Silakan teman-teman pastikan dulu sama ya. Mulai dari awal modal ini ID-nya kita sudah ubah, kemudian kita tambahkan tag PHP, string nomor kita panggil biar ID-nya unik ya, tidak ada yang sama dalam satu halaman. Kemudian kita tambahkan value di masing-masing komponen ya. Value, kemudian dari string data, kemudian name, nama sampai dengan prodi ya. Silakan teman-teman lakukan hal yang sama seperti ini. Kalau sudah silahkan di save. Kemudian kalau kita refresh di sini ya. Kalau kita refresh di sini, kemudian saya klik ubah, belum ada aksi ya, belum ada aksi apa-apa ya, tapi kita sudah siapkan nih modalnya, tapi belum kita beri aksi di tombol ini. Nah, caranya kita beri aksi bagaimana? Silahkan teman-teman kembali ke text editornya, lalu arahkan ke sini ya. Jadi kita arahkan ke baris data yang akan kita looping ini, kemudian kita cari link ubah ini ya, kemudian kita tambahkan seperti ini. Nah, di sini kan kita sudah punya trigger ya, button trigger untuk memanggil modal, yaitu di tombol tambah ya, di button tambah ini. Nah, ini kan triggernya untuk menampilkan modal. Nah, itu boleh kita copy ya, kita copy kelasnya aja. Silakan teman-teman arahkan ke atas, kemudian cari yang tombol ya di sini ya. Keterangannya tombol atau button trigger modal ini silakan teman-teman cari, kemudian silakan teman-teman copy mulai dari data ini ya, data BS toggle modal, kemudian data target ya, mulai dari sini ya, mulai dari data ini sampai dengan penutup dari data BS target ini. Silakan teman-teman blok, kemudian copy. Kita akan coba pastekan ke sini. Silakan teman-teman cari lagi ya link ubah kita ini. Silakan teman-teman beri spasi di penutup kelas ini, kemudian pastekan di situ. Nah, jadi kita sudah tambahkan begini. Kemudian kita tambah atau kita ubah ya. Jadi modal tambah menjadi modal ubah. Hati-hati penulisannya, pastikan sama ya. Modal ubah, U-nya huruf besar ya. Nah, jadi kalau kita klik atau kita blok, nah nanti dia akan memblok juga ini. Modal ubah, U-nya huruf besar. Seperti itu ya. Nah, ini tidak perlu diubah, ini tidak perlu diubah. Yang kita ubah hanya nama modalnya tadi. Modal tambah jadi modal ubah. Kemudian jangan lupa kita beri seperti ini ya. Nah, tag PHP atau ini boleh di copy lah. Ini boleh di copy. Kalau teman-teman masih ragu, ID-nya ini boleh kita copy ya. Mulai dari modal ubah ini sampai dengan penutup PHP ini kita copy, kita blok kemudian kita copy, lalu kita ubah yang ini. Hati-hati ya, pagarnya jangan ya. Pagarnya jangan, kita langsung ubah seperti itu. Kita pastekan ya. Jadi nantinya dia begini. Nah, seperti ini ya. Modal ubah, kemudian ada nomor ya, variabel nomor yang sudah kita panggil dari atas ini ya. Oke, silahkan di save. Nah, kalau sudah berarti modal kita sudah bisa dipanggil nih harusnya ya. Kalau sudah kita coba save ya. Kemudian kita refresh di sini. Nah, ketika kita klik ubah data ini, maka modalnya tampil dan datanya juga sudah tampil ya. Nah, seperti itu. Kalau sudah, di sini juga tombolnya harusnya simpan juga sudah kita ubah menjadi ubah ya. Nah, jadi kalau kita klik tambah data, modalnya tampil, datanya tidak ada, dan tombolnya simpan ya. Kemudian ketika kita klik ubah, misalnya saya panggil data Indrianti ini ya. Ketika saya klik ubah, maka NIM-nya tampil sama seperti yang di sini, Indrianti, kemudian alamatnya Juwata Laut, sistem informasi ya. Kita coba untuk yang teknik informasi.
Oke, muncul ya teknik informatika sudah muncul, nama lengkapnya Uwais, buttonnya sudah berubah juga. Nah, jadi sampai sini kita sudah berhasil ya menampilkan data yang akan diubah atau diedit ya di dalam modal kita. Nah, jadi caranya cukup mudah sekali ya. Nah, kita tinggal looping modal kita di dalam perulangan while ini ya. Kita looping modal kita dalam perulangan while, kemudian kita beri ID unik dalam modal kita ya berdasarkan target dari link ubah ini ya. Jadi targetnya dari mana? Targetnya itu modal ubah berapa? Misalnya modal ubah 2, maka di sini dia akan cari modal ubah 2 tuh yang mana, maka itulah yang dia tampilkan seperti itu ya. Nah, jadi silakan teman-teman pastikan dulu berhasil modalnya tampil ya, tampil modalnya, kemudian juga muncul datanya ya. Kalau misalnya ada yang tidak sesuai, silakan teman-teman simak dulu pelan-pelan video ini ya, jangan di skip-skip ya, karena kalau teman-teman skip biasanya ada yang kelewat seperti itu ya. Nah, jadi silakan teman-teman pastikan dulu tampil datanya. Nanti kalau sudah berhasil tampil semuanya, nanti kita akan coba ketika di data button ini diklik, maka dia mengubah data gitu ya. Nah, namun itu akan kita coba di video berikutnya ya, biar video ini tidak terlalu panjang. Oke, jadi saya rasa cukup mudah ya untuk menampilkan data yang akan diubah di modal ya. Silakan teman-teman simak ya. Semoga jelas. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam ngopi.